Yuk, bareng-bareng buka peta dunia yang kamu punya. Bisa peta yang ada di atlas atau versi online juga boleh. Perhatikan area luas yang tertutup air ya. Area luas itu adalah 71% permukaan bumi. Dan semua itu adalah air asin di samudra dunia. Nggak ada perbatasan di antara keempat samudra yang kita ketahui ini. Tapi ahli kelautan dan negara-negara di dunia membagi perairan ini jadi 4 wilayah. Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Dan mengejutkannya, komunitas sains baru-baru ini mengakui perairan kelima yang disebut Samudra Selatan. Samudra ini dibatasi 3 dari 4 samudra yang sudah ada sebelumnya. Samudra ini mengelilingi Antartika dan bagian bawah dunia, sampai ke Australia, serta bagian selatan Afrika dan Amerika Selatan. Apa sih uniknya samudra ini? Gimana komunitas sains akhirnya mengakui samudra ini? Dan yang lebih penting, makhluk misterius apa yang ada di samudra ini? Yuk cari tahu! Samudra Antartika atau Samudra Selatan pertama kali disebutkan tahun 1937 dalam edisi kedua Limits of Ocean and Seas dari Organisasi Hidrografi Internasional. Panjang banget ya namanya. Dulu, organisasi ini menganggap Samudra Antartika nggak bisa disebut samudra. Kenapa? Karena pada masa itu, pengertian samudra adalah air yang dikelilingi daratan, bukan air yang mengelilingi daratan. Tapi tahun 2000, mereka mikir-mikir lagi dan milih buat meresmikan samudra ini. Mereka juga memutuskan untuk menamainya Samudra Selatan, bukan Samudra Antartika. Akhirnya, organisasi ini menyimpulkan kalau samudra ini seharusnya dianggap berakhir di 60 derajat lintang selatan. Lalu, berapa umur samudra ini? Banyak ahli meyakini kalau samudra ini baru terbentuk 30 juta tahun lalu. Berarti, Samudra Selatan adalah samudra termuda di dunia. Samudra ini terbentuk saat Antartika dan Amerika Selatan berpisah pada tahap awal perkembangan bumi. Arusnya yang bernama arus lingkar Antartika ini unik dan menjadi ciri khas Samudra Selatan karena ngebantu menjaga air mengalir di sekitar benua es ini. Arus ini bergerak ke timur dengan kecepatan tinggi dan diperkirakan menggerakkan air dalam jumlah besar per detiknya. Arus keren ini juga jadi sumber perdebatan terkait Samudra Selatan. Beberapa ahli meyakini arus ini memisahkan perairan Samudra Selatan dari perairan dekat Atlantik atau Pasifik. Hanya air yang mengalir cepat yang dianggap sebagai Samudra Selatan. Tapi di sisi lain, sejumlah saintis bilang arus ini sebenarnya bikin masalah penamaannya jadi lebih rumit karena nggak membatasi perairan dengan lokasi geografi yang spesifik. Mereka meyakini perairan di arus itu punya komposisi berbeda dari perairan di Samudra Utara karena suhunya jauh lebih dingin dan kandungan garamnya lebih tinggi. Pelaut nggak suka samudra baru ini. Kebanyakan sih karena sering terjadi badai mirip siklon di sana. Badai ini terjadi karena besarnya perbedaan suhu antara hamparan es dan gelombang laut. Akibatnya, badai ini susah banget dilewatin pelaut yang kebetulan lewat ke sana. Seriusan deh, ini angin terkencang di bumi. Kapal yang melewati wilayah ini juga harus waspada sama gunung es yang kadang-kadang muncul serta suhu permukaan yang rendah. Gini, coba bayangin aja, beberapa gunung es yang ada di sini bisa membentang beberapa ratus meter dan ada di sana sepanjang tahun, apapun musimnya. Garis lintang dari 50 sampai 70 bahkan punya julukan Furious 50s atau Shrinking 60s karena amukan badainya sepanjang tahun. Selain itu, lanskap samudra ini unik. Katanya, Samudra Selatan punya gletser lebih biru, udara lebih dingin, dan pegunungan yang lebih menantang daripada yang ada di tempat lain di dunia. Sekarang, kita bahas makhluk misterius yang menghuni perairan ini yuk. Ada ribuan spesies satwa liar yang hidup di sini dan tak ada di tempat lain di dunia. Kita mulai dengan babi laut unik atau salah satu jenis teripang ya. Ada banyak babi laut di perairan dekat Antartika ini. Kenapa namanya begitu? Karena warnanya yang pink serta bentuk yang bulat dan terlihat kembung. Kalau diamati, babi laut bahkan kayak punya ekor kecil dan telinga. Mirip banget babi. Makhluk ini sangat membantu menjaga kualitas air di sini karena bisa menyaring pasir dan sedimen. Berikutnya, ada kepiting Hoff yang hidup di dasar laut Antartika. Air di Samudra Selatan dingin, tapi kan kepiting lebih beradaptasi sama perairan hangat. Jadi, kepiting Hoff berkumpul di area hangat yang berasal dari lubang gunung berapi. Mereka mendapatkan kehangatan dan makanan di sana.
kamu bisa nemu mereka saling menumpuk dan mengisi ruang di celah lubang gunung berapi. Penasaran asal mula nama mereka? Makhluk ini diberi nama Hoff karena kemiripannya dengan aktor David Hasselhoff yang dada bidangnya mengingatkan penjelajah akan kepiting itu. Oke deh. Kamu pernah lihat ikan yang benar-benar transparan? Coba deh ke perairan di selatan ini. Ikan bernama ice fish ini beneran ada di sana. Kamu bisa melihat jeroan mereka dengan jelas karena kulit transparannya dan karena mereka nggak punya sel darah merah. Kekuatan spesial mereka adalah mereka bisa menggunakan anti beku biar badan mereka nggak membeku di perairan dingin Samudra Selatan. Ice fish nggak punya darah biasa, kental dan merah dengan hemoglobin. Darah ice fish lebih encer dan mengalir dengan mudah di seluruh tubuh mereka sehingga gizi dan oksigen yang mereka butuhkan terpenuhi. Kira-kira ada monster nggak ya di perairan ini? Beberapa orang percaya ada monster di sini. Berkat penelitian terbaru, kita bahkan punya videonya loh. Beberapa peneliti asal Australia berpapasan sama sejumlah makhluk berwujud aneh yang berenang di dekat dasar Laut Samudra Selatan. Ikan pink mirip gumpalan ini kayak didorong sama siripnya yang kecil. Mereka bilang wujudnya kayak ayam sebelum dimasukkan ke oven. Ngebayanginnya aja udah nggak banget. Para peneliti ini butuh waktu dan penelitian buat mengidentifikasi monster ini. Makhluk ini semacam teripang pemalu. Oh iya, makhluk ini punya julukan unik loh, monster ayam tanpa kepala. Kita tahu makhluk ini udah ada sejak akhir tahun 1800-an, tapi emang jarang banget kelihatan. Makhluk ini bahkan baru sekali terekam waktu kelihatan di Teluk Meksiko. Cukup jauh juga ya dari lepas pantai Antartika Timur. Banyak banget yang nggak kita tahu tentang makhluk ini. Misalnya jumlahnya di perairan kita dan gimana cara mereka hidup, makan, dan berkembang biak. Pernah dengar penguin kaisar kan? Bukan penguin yang pakai mahkota di kepalanya, tapi mereka adalah salah satu jenis penguin yang menghuni tempat ini dan jadi spesies terbesar penguin. Uniknya penguin ini adalah mereka bikin koloni di atas es laut dan kebanyakan nggak pernah menginjak daratan. Oh ya, papa penguin kehilangan hampir separuh berat badannya waktu mengerami telurnya. Mereka juga jago renang dan bisa menyelam lebih dalam dan lebih lama daripada burung lainnya, sampai 213 meter. Kerennya lagi, mereka bisa berada di dalam air selama 18 menit waktu ngumpulin makanan. Belum semua rahasia Samudra Selatan terungkap, tapi jelas samudra ini adalah habitat beberapa ekosistem laut yang unik dan rapuh. Mengakuinya sebagai samudra baru mungkin bisa jadi cara buat menarik perhatian publik dan membantu konservasinya. Ini adalah salah satu lokasi paling menarik di dunia. Diselimuti kegelapan dan berkilo-kilometer di bawah air, lingkungan ekstrem ini adalah rumah bagi sejumlah makhluk dan fenomena yang tidak biasa. Namanya Palung Mariana, dan ini adalah palung samudra terdalam di bumi. Gak heran tempat ini sulit sekali dijelajahi. Karena kondisinya yang berisiko, kita tidak mampu menjelajahi lokasi ini tanpa peralatan yang memadai. Tapi, apa yang akan terjadi jika kita melempar bola baja ke sana? Mari mulai dengan beberapa pengetahuan dasar bagaimana kita pertama kali menemukan lubang yang sangat dalam di lautan ini. HMS Challenger mengidentifikasinya pada tahun 1875. Kapal itu memiliki peralatan yang lumayan mewah pada masanya, tapi masih belum bisa menjelajahi palung ini sepenuhnya. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1951, kapal lain, HMS Challenger 2, kembali ke lokasi yang sama dengan perlengkapan yang lebih baik. Kapal itu memiliki echo sounder dan mampu melakukan pengukuran akurat dari apa yang tampaknya merupakan titik terdalam di permukaan planet kita. Kalau dilihat dalam bentuk dua dimensi, kamu bisa melihat palung sepanjang 2.400 km dengan lebar rata-rata 69 km. Bentuknya juga agak mirip bekas luka berbentuk bulan sabit jika diamati dari atas. Sejauh ini masih biasa aja kan? Nah, kalau kamu merentangkan kawat dari permukaan laut ke titik terdalam palung ini, panjangnya akan mencapai 11 km. Kalau kita mampu secara fisik memindahkan Gunung Everest, yang merupakan gunung tertinggi di bumi, untuk menutupi Palung Mariana, tingginya masih nggak cukup, kurang sekitar 1,5 km.
Karena Palung Mariana begitu dalam, hampir seluruhnya tertutup kegelapan karena cahaya hampir tidak bisa menembus jarak se-ekstrem ini di bawah air. Suhunya juga tidak bersahabat, hanya beberapa derajat di atas titik beku. Tapi fitur yang paling berbahaya adalah tekanan airnya. Tepat di titik terdalam palung, jumlah tekanannya sekitar 1000 kali lebih tinggi dari tekanan atmosfer standar. Tidak banyak orang yang pernah mencoba turun ke Palung Mariana. Bahkan upaya terorganisir pertama terjadi lebih dari 60 tahun lalu. Upaya itu dilakukan oleh Jacques Piccard dan Don Walsh dengan bantuan kapal selam. Mereka hanya menghabiskan waktu sekitar 5 jam untuk turun dan cuma 20 menit di bawah. Sayangnya mereka nggak mampu mengambil foto apapun. Sampai kedua ilmuwan ini bisa turun, para ahli meyakini kemungkinan adanya kehidupan di sana sangat kecil atau tidak ada sama sekali karena kondisinya, terutama tekanannya yang ekstrem. Tapi saat di bawah, lampu sorot kapal selam itu melihat seekor makhluk yang sangat datar. Seperti yang bisa kamu bayangkan, sumber daya di sini sangat langka. Makhluk apa yang tinggal di bawah sini dan bagaimana mereka bertahan hidup mengingat lingkungannya yang keras? Anehnya, ada lumayan banyak satwa liar yang hidup di Palung Mariana. Beberapa makhluk ini menggunakan bahan kimia untuk bertahan hidup, seperti metana atau belerang, sementara jenis ikan lain memakai kehidupan laut yang, lebih lemah dari mereka dalam rantai makanan. Makhluk yang paling umum ditemukan di sini adalah Xenophyophora, amfipoda, dan teripang kecil. Beberapa dari mereka beradaptasi dengan mengeraskan cangkangnya menggunakan aluminium yang diambil dari air laut. Makhluk yang lebih kecil seperti mikrob beradaptasi dengan memakai bahan kimia yang keluar saat air laut menyentuh bebatuan bawah air. Mereka menganggap Snailfish Mariana sebagai satwa liar utama di sana. Ukurannya kecil, sekitar 8-23 cm, tembus pandang dan tidak bersisik, tapi mereka adalah hewan pemangsa teratas di sana. Gak heran beberapa orang mulai meyakini bahwa Megalodon mungkin masih tinggal di sini. Apa itu Megalodon? Mungkin kamu bertanya-tanya, Megalodon adalah predator terbesar yang pernah dikenal dalam sejarah planet kita. Pada dasarnya, hiu terbesar dan paling ganas yang pernah hidup. Para ilmuwan percaya Megalodon sudah lama punah dan ide bahwa Megalodon mungkin masih bersembunyi di Palung Mariana tidak didukung banyak informasi pendukung. Megalodon perlu belajar menavigasi dalam kegelapan total, jadi dia harus menjadi berpendar atau berevolusi untuk memiliki mata besar. Selain itu, karena ukurannya yang sebesar bus sekolah, Megalodon membutuhkan banyak makanan. Mikrob dan snailfish kecil gak akan cukup untuknya. Jika sebuah bola baja dijatuhkan ke dalam palung, apa dampaknya? Akankah bola itu cukup kuat untuk menahan tekanan sebesar itu? Mari kita perkirakan. Anggaplah ini bola baja padat, tekanan yang ada di dasar palung tidak akan cukup untuk memengaruhinya dan menyebabkan kerusakan permanen. Namun, butuh waktu 12 menit untuk sampai ke dasar laut. Bagaimana dengan suhu? Nah, ternyata perbedaan suhu di permukaan dan di dasar palung lumayan jauh. Perbedaannya sekitar 30 derajat Celcius. Jadi itu akan membuat bola ini sedikit menyusut, tapi sekali lagi, begitu bola itu kembali ke permukaan, bentuknya akan kembali normal. Jika bola itu tersangkut di sana, ada pertanyaan lain yang menarik untuk dijawab. Apakah korosi akan memengaruhinya? Korosi baja sangat bergantung pada jumlah oksigen di dalam air. Jumlah oksigen yang larut dalam air tetap konstan pada kedalaman lebih dari 5 km. Gak perlu dihitung deh, akan butuh waktu lebih dari 10.000 tahun agar bola baja itu benar-benar berkarat di bawah laut. Aku pun jadi penasaran, apa ya yang kita, manusia, butuhkan untuk bisa bertahan hidup di kedalaman se-ekstrem ini? Mari kita lihat apa yang digunakan di masa lalu untuk menjelajahi lokasi misterius ini. Alat kecil bernama busa sintaksis. Kenapa? Karena cuma ini bahan yang bisa mengapung dan menahan tekanan yang ada di sana. Tanpa perlindungan semacam ini, paru-paru kita akan cepat hancur di sini. Lebih dari itu, tekanan air akan mendorong cairan ke dalam mulut kita, menggantikan oksigen yang sangat dibutuhkan dengan air.
Kemudian kita butuh kemampuan untuk bisa kembali ke permukaan jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Salah satu kapal yang melakukan penyelaman dalam di sini dilengkapi beban baja seberat 450 kg agar dipastikan tenggelam. Pemberat ini dihubungkan ke kapal dengan jenis kawat khusus yang memiliki waktu korosi yang meningkat 11-13 jam di air laut untuk berjaga-jaga andai ada yang tidak beres di sana dan mereka harus naik kembali dengan cepat. Mengingat kondisi yang keras di sini, masalah pasokan oksigen juga sangat penting. Setiap kapal yang ingin turun ke Palung Mariana lagi perlu mempertimbangkan semacam perangkat yang bisa mendaur ulang udara untuk mengurangi jumlah oksigen yang perlu diangkut ke sana. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan masalah terkecil kita, adalah listrik. Jelas nggak ada colokan listrik di bawah sana untuk kamu ngecas ponsel, jadi perlu ada baterai yang cukup tahan lama untuk mendukung semua peralatan yang diperlukan. Komunikasi, suplai oksigen, perangkat penerangan, dan lain-lain. Semua masalah ini sepertinya bukan tantangan lagi, karena baru-baru ini kamu bisa membeli tur ke Palung Mariana loh. 3 orang yang beruntung adalah bagian dari proyek semacam itu pada tahun 2020. Mereka menyelam dalam bola titanium setebal 9 cm yang memastikan mereka tidak merasakan perubahan tekanan dan tekanan fisiologis apapun. Masing-masing tamu mengambil bagian dalam perjalanan individu yang diperkirakan memakan waktu sekitar 14 jam. Proses turunnya sendiri memakan waktu lebih dari 4 jam. Begitu sampai di dasar, mereka mendapat kesempatan untuk menyaksikan sejumlah makhluk paling luar biasa di planet ini. Kemudian sudah waktunya untuk memulai pendakian 4 jam untuk kembali ke permukaan. Selamat ulang tahun Sarah. Selamat ulang tahun. Teman-teman dan keluargamu bersamamu. Kue itu sempurna. Dan ini hadiah-hadiahmu. Pacarmu memberikan kotak yang dibungkus cantik dengan pita. Semoga make up. Kamu membukanya saat itu juga dan melihat kotak warna-warni kecil di sana. Tunggu, itu kubus Rubik dan bentuknya sangat aneh. Kamu marah besar kepada pacarmu. Itu bisa saja shawl, perhiasan, mungkin sekotak coklat favoritmu. Tapi kubus Rubik yang benar saja. Pacarmu tidak melihat kekecewaanmu dan menjelaskan bahwa kubusmu adalah jenis 1x1. Bagian serunya adalah kubus itu selalu dalam keadaan selesai. Itu seperti cukup polos, tapi beberapa pemain kubus ini menyebutnya yang tersulit diselesaikan. Saat semua tamu pergi, kamu melihat kembali hadiah-hadiahmu. Kamu menyingkirkan kubus itu agar tidak terlihat, tapi itu jatuh ke lantai. Kamu merasa itu pertanda untuk memberinya kesempatan dan mencari tahu tentang hadiahmu itu. Kamu menemukan kamu bisa membuat kubus seperti itu dari sudut kubus Rubik 3x3, atau kamu bisa beli yang sudah jadi. Beberapa forum pemain kubus itu mengatakan itu langkah pertama untuk menyelesaikannya. Langkah kedua adalah membawanya pulang dan selesai. Kamu baru saja menyelesaikan kubus 1x1. Tapi apa sungguh bisa semudah itu? Kubus Rubik 1x1 atau 1x1x1 ditemukan pada akhir tahun 1800-an, sebelum kubus kubik orisinal. Sebagian orang bahkan bilang penemu kubus Rubik 3x3 yang lebih terkenal mencuri ide dari itu, tapi dia menyangkalnya. Teka-teki itu memiliki 6 wajah seragam yang berbeda warna dan mekanisme yang unik untuk masanya. Kamu tidak bisa menyelesaikannya dengan membalikannya, tapi kamu harus memutar seluruh kubus untuk menyelesaikannya. Kamu memeriksa kubus itu dengan saksama. Kamu bahkan bisa mengacak-acaknya. Kelihatannya mustahil, meskipun kelihatannya selalu dalam kondisi selesai. Artinya, kamu tidak bisa menyelesaikannya. Banyak pemain kubus ini bilang bisa. Rekor dunia tidak resmi saat ini untuk menyelesaikannya adalah 8 menit 59 detik. Penyelesaian tercepat kubus Rubik 3x3 saat ini adalah 3,47 detik. Satu lagi bukti bahwa 1x1 tidak mudah. Kamu memutuskan untuk mencari rumusnya dan mencobanya. Ini dia bahasa kubus 1x1.
Sekarang, kamu harus berlatih memutar kubus itu. Kamu harus melepaskannya dengan satu tangan dan putar dengan pergelangan tangan di tangan satunya. Untuk pemula, itu tidak mudah, tapi kamu akan terbiasa. Begitu kamu memutarnya, kamu harus menaruh tangan yang bebas di belakangnya dan mengambilnya lagi dengan tangan lain. Kamu sudah cukup berlatih dan merasa siap dengan rumusnya. Ini dia. Bawa wajah atas ke belakang. Bawa wajah di kanan ke depan. Lakukan 2 kali. Pindahkan wajah depan ke kiri. Pindahkan wajah depan ke kanan. Kamu hebat, lanjutkan. Bawa wajah atas ke belakang. Itu akan memutar semuanya. Bawa wajah di kanan ke depan. Pindahkan wajah di kiri ke depan. Sempurna. Sekarang kamu harus memutar wajah di kanan ke depan 3 kali. Putar seluruh teka-teki dengan membawa wajah atas ke belakang. Bawa wajah depan ke kanan. Bawa wajah di kanan ke depan. Putar seluruh teka-teki dengan membawa wajah atas ke belakang. Pindahkan wajah di kiri ke depan. Sedikit lagi. Putar wajah depan ke kanan. Pindahkan wajah depan ke kiri. Kamu merasa seperti profesional sekarang dan mencari rumus lain yang membutuhkan jiwa kreatif kamu. Langkah pertama adalah melepas semua stiker dari kubus Rubik 1x1. Langkah kedua adalah mewarnai wajah kosong dengan cat apapun yang kamu suka. Menurut website, pilih cat minyak, tapi ingat itu lama kering. Langkah ketiga adalah unggah hasilnya ke media sosial. Baiklah, itu lucu. Tapi kamu sudah cukup bersenang-senang hari ini. Waktunya tidur. Kamu langsung tertidur dan tiba-tiba berada di negeri kubus Rubik. Dan kamu hanya bisa keluar jika menyelesaikan berbagai kubus yang hidup di sana. Kubus pertama yang kamu temui di jalan adalah Sudocube. Itu kombinasi 2 teka-teki yang super menantang. Itu memiliki 6 wajah kubus dan 9 angka pada masing-masing wajah. Jadi totalnya adalah 54 angka dengan 6 set angka dari 1 sampai 9. Targetmu adalah memastikan masing-masing wajah kubus memiliki semua angka dari 1 sampai 9 dalam urutan apapun. Apa yang berhasil untuk satu Sudocube mungkin tak berhasil untuk yang lainnya. Kamu tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi, kamu minta petunjuk. Sudocube menjelaskan rahasianya adalah menguasai teknik kubus Rubik dan Sudoku. Katanya akan membantu jika kamu menggambar peta 2 dimensi semua angka pada masing-masing wajah di kertas. Dengan begini, kamu bisa mudah mengetahui seluruh urutan angka. Kamu tidak bisa memindahkan angka tengah di masing-masing wajah 3x3. Kamu harus memutar dan membalik lapisan untuk mencari posisi angka wajah sudut. Angka wajah tengah akan membantumu. Kamu harus fokus menyelesaikan angka di satu wajah. Sisanya akan mengikuti dengan mudah. Beberapa ratus putaran dan balikan kemudian, kamu berhasil membuat urutan yang benar. Kamu boleh maju ke tahap berikutnya. Perhentian berikutnya adalah Pentamix. Monster ini mungkin kubus Rubik tersulit di dunia. Ini terdiri dari 975 bagian individu dan punya lebih dari 1200 stiker. Butuh 75 jam untuk membuatnya dan mungkin akan lebih lama diselesaikan. Kamu memutuskan kabur. Tapi kalian menabrak dirimu. Oh, itu kubus cermin yang agung. Itu tidak perlu stiker warna dan terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran. Kamu bisa menyelesaikannya dengan cara sama seperti kubus 3x3 biasa. Jadi, kamu harus ingat rumus dasar yang kamu pelajari dulu sekali. Kamu mulai menyelesaikannya 2 jam kemudian. Kubus itu bosan dan membiarkanmu maju ke tahap berikutnya. Ini berbeda. Master Morphix.
berbentuk segitiga dan bisa 1 atau 4 warna. Ini memiliki 4 wajah bentuk segitiga dengan satu bagian tengah masing-masing. Kamu bisa memutar bagian tengahnya 180 derajat. Kamu sangat bingung dengan ini, tapi kubus itu menjelaskan bahwa bisa lebih parah lagi. Semakin tinggi urutan Master Morphics, semakin sulit diselesaikan. Teka-teki berikutnya seperti kubus 3x3, tapi kamu sungguh bisa menyelesaikannya dengan mudah? Kamu mengambilnya dan mulai menyelesaikannya. Yaks! Apa itu tadi? Itu tiba-tiba berubah menjadi bentuk bintang. Kubus ini memiliki sisi yang bisa dilipat dan banyak lapisan tersembunyi. Kamu tidak perlu berpikir keras atau menggunakan rumus untuk menyelesaikannya. Kamu bisa berkreasi dan mengubahnya menjadi berbagai bentuk geometris. Wow, warnanya cantik sekali. Jadi itu bisa menjadi 1 bintang, 2 bintang, 1 persegi panjang, atau 2 persegi panjang. Kamu bisa menyatukan bagian-bagiannya atau memisahkannya. Kamu sangat fokus pada proses itu sampai lupa semuanya. Lalu tiba-tiba kamu mendengar nada yang akrab di telingamu. Itu alarmmu. Kamu berhasil keluar dari negeri kubus Rubik. Tapi sekarang kamu merindukannya. Kamu mengetik kubus Rubik paling unik di komputer. 10 menit kemudian, kamu menerima konfirmasi pesanan untuk 11 teka-teki baru. Yang awalnya hadiah ulang tahun buruk, kini menjadi hobi favoritmu. Bagaimana? Seberkas sinar listrik menembus kegelapan di atas perairan tenang Samudra Atlantik. Titanic dengan tenang bergerak melewati gelombang. Para penumpang sedang tidur ketika tiba-tiba satu bentuk putih berukuran raksasa tersorot berkas sinar. Gunung es nahas ini nyaris membelah bagian samping kapal legendaris tersebut. (14 April 1912). Hanya 2 hari sebelum seseorang memfoto gunung es raksasa berbentuk elips yang sangat aneh, ternyata kemungkinan besar gunung es ini terbentuk dari salju yang jatuh 100.000 tahun lalu. Peneliti memakai pemodelan komputer untuk memperkirakan asalnya. Mereka memakai data dari tahun 1912 dan menambahkan informasi baru tentang angin dan arus laut. Kesimpulan mereka, kemungkinan gunung es ini adalah bagian dari gugusan kecil gletser di barat daya Greenland. Hari ini, menghitung rute gunung es semacam itu di tahun tertentu di masa lalu sudah mungkin dilakukan. Jadi gunung es kenamaan ini bergerak dari Greenland ke suatu area yang lebih jauh ke selatan dari Cornwall. Kalau saja Titanic melewati wilayah ini 2 hari lebih lambat saja, gunung es itu sudah bergerak jauh dari titik pertemuan keduanya. Awalnya, bobot gunung es paling tersohor itu 75 juta ton. Seiring waktu, pelan-pelan ia mulai meleleh. Dan saat menenggelamkan Titanic, bobotnya tinggal 1,5 juta ton. Saat tabrakan, kemungkinan gunung es ini sudah meleleh selama berbulan-bulan, tapi ia tetap saja monster yang sebenarnya. Saat Titanic tenggelam, panjang gunung es itu 120 meter dan lebih dari 30 meter permukaannya ada di atas air. Sebagian orang percaya supermoonlah penyebab Titanic tenggelam. Malam itu ada peristiwa langka terkait bulan yang belum terjadi selama 1400 tahun. Dalam kondisi normal, gunung es tersebut belum akan bergerak sejauh ini ke selatan tanpa meleleh dan kehilangan sebagian besar masanya. Tapi mungkin supermoon yang menimbulkan gelombang tinggi yang di luar kebiasaan juga menarik gunung es itu menjauhi gletser jauh lebih cepat dari biasanya. Ada bakteri jenis tertentu yang perlahan-lahan mengonsumsi sisa-sisa Titanic, korosi garam, arus laut, suhu yang membeku, ditambah mikroorganisme pemakan karat bisa melahap seluruh bangkai kapal itu. Artis Amerika Dorothy Gibson ada di atas Titanic. Dia selamat dan ketika tiba di kota New York, hampir seketika itu juga, dia mulai membuat film berjudul Sail from the Titanic. Film itu dirilis cuma sebulan setelah Titanic tenggelam. Dan dalam film itu, dia bahkan memakai sepatu dan pakaian yang sama dengan yang dipakainya saat bencana yang sebenarnya. Film itu sukses besar pada saat itu, tapi juga satu-satunya salinan film yang diketahui hancur dalam kebakaran. 14 tahun sebelum Titanic tenggelam, terbit sebuah novela berjudul Futility. Dan novela ini seperti memprediksi seluruh kejadian tersebut. Kisahnya berkisar tentang kapal fiktif bernama Titan yang tenggelam dalam pelayarannya.
Ukuran Titan hampir sama dengan Titanic dan keduanya tenggelam di bulan April. Dan alasannya juga menabrak gunung es, baik kapal asli maupun fiktif digambarkan sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Keduanya dilengkapi sekoci yang jumlahnya sudah memenuhi secara hukum yang kemudian ternyata jauh dari cukup. Kita sudah menonton ini dalam film, tapi memang ada kisah cinta sebenarnya di Titanic. Bahkan, 13 pasangan naik Titanic sebagai bagian dari bulan madu mereka. Salah satu dari pasangan itu adalah pemilik swalayan Macy's di New York. Begitu situasi jelas bahwa Titanic tenggelam dengan cepat, si wanita menolak masuk sekoci tanpa suaminya. Tapi sang suami nggak mau mengikutinya, sementara masih ada wanita dan anak-anak yang menurutnya harus naik sekoci lebih dulu. Lalu sang istri memberikan mantelnya ke pelayan dan dia ngotot agar pelayannya masuk sekoci dan ingin pelayannya hangat. Adapun wanita itu sendiri, dia ingin tetap bersama suaminya sampai akhir. Sebagian orang percaya bahwa Titanic tenggelam karena mumi, bukan karena gunung es. Semuanya berawal dari sekitar 1000 tahun sebelum Masehi dengan seorang wanita misterius yang hidup di kota para pencuri di Mesir. Orang sedikit sekali mengenalnya, tapi mereka menyebutnya pendeta wanita. Muminya dimasukkan sarkofagus kayu dan diberi tutup besar bergambar wajahnya dengan tulisan mistis. Tempat ini tersembunyi sampai paruh pertama abad ke-19 saat sekelompok penduduk lokal tanpa sengaja menemukannya dan mereka dianggap mengganggu ketenangannya. Tak seorang pun tahu bagaimana, tapi hari itu mumi tersebut lenyap tanpa bekas. Beberapa dekade kemudian, sekelompok sahabat kaya dari Inggris pergi ke Mesir dan menemukan peti mumi kosong bergambar pendeta wanita itu yang matanya seperti menembus kekosongan. Mereka memutuskan untuk membeli peti itu, tapi si pembeli lenyap di malam yang sama, bahkan sebelum memperoleh peti itu. Semua anggota kelompok itu mengalami kecelakaan, peti itu berpindah lokasi beberapa kali. Sampai, seperti yang dipercaya sebagian orang, berakhir di Titanic. Sebuah kapal selam robot butuh waktu lebih dari 70 tahun untuk menemukan kapal legendaris ini. Bangkai kapal itu ada di kedalaman mendekati 4.000 meter di bawah permukaan Samudra Atlantik dalam kondisi patah menjadi dua. Kenapa kapal ini patah? Tak seorang pun tahu dengan pasti. Sebagian menduga ini terjadi karena air memasuki kapal saat bertabrakan dengan gunung es. Tekanannya begitu kuat hingga kedua bagian kapal terpisah mulai dari struktur dasarnya. Yang lain bilang karena paku keling di lambung kapal, paku-paku keling ini mengandung terak atau sisa peleburan dalam konsentrasi tinggi. Dan ini bisa menyebabkan logam terbelah. Secara umum kapal ini memiliki banyak kelemahan, dimulai dari desainnya. Sekat kedap airnya nggak tertutup rapat di bagian atas, ini memungkinkan air mengalir di sela-sela kompartemen dan akhirnya menenggelamkan kapal. Besi dari paku keling kapal dan bajai lambungnya akhirnya rusak karena kandungan belerang yang tinggi, suhu dingin, dan kecepatan tinggi. Bajai itu hancur hingga paku kelingnya mencuat dengan cukup mudah. Karena itu Titanic tenggelam 20 kali lebih cepat daripada seharusnya. Kalau Titanic menabrak gunung es dari depan, bukan dari samping, mungkin ia akan tetap terapung. Bagaimana mungkin anggota kru nggak punya teropong? Teropong pasti akan sangat membantu melihat gunung es tepat pada waktunya, bahkan mungkin bisa menghindarkan bencana. Tapi teropong di atas Titanic terkunci di kompartemen penyimpanan. Cuma satu anggota kru yang punya kuncinya dan dia telah dipindah dari kapal itu tepat di malam sebelum kapal mulai berlayar. Anggota kru ini bilang dia nggak ingat untuk menyerahkan kunci itu. Tapi tanpa teropong pun, kemungkinan kapal masih punya waktu untuk mengubah jalur dan menghindari tabrakan kalau kru memperoleh peringatan. Tapi itu masalahnya, seseorang memang mengingatkan mereka. Sekitar sejam sebelum insiden, satu kapal yang posisinya relatif dekat dengan Titanic, SS Californian, mengirim pesan untuk memberi info kalau kapal tersebut terpaksa berhenti karena padang es padat. Tapi peringatan itu nggak pernah sampai ke Kapten Titanic. Beberapa ahli bilang ini terjadi karena operator radio nggak berpikir informasi ini mendesak, dan kemudian SS Californian bilang mereka nggak menerima permintaan bantuan dari Titanic karena operator radio mereka sedang nggak bertugas.
Sebagian orang bilang kru Titanic nggak bisa melihat gunung es pada waktunya karena ilusi optik. Mungkin kondisi atmosfer malam itu menyebabkan pembiasan super yang bisa menyamarkan gunung es. Bagaimanapun tak seorang pun benar-benar melihat gunung es sampai posisinya sudah terlalu dekat dengan kapal untuk menghindarkan tabrakan. Bahkan, jarak antara saat mereka melihat gunung es dengan tabrakan tidak ada semenit penuh, cuma 37 detik. Dan Titanic butuh 2 jam 40 menit untuk lenyap ke bawah gelombang laut. Kamu berbaring di rumput menatap langit biru, menikmati nyanyian burung dan berjemur. Kamu melihat awan dengan bentuk berbeda perlahan naik tinggi ke udara. Tiba-tiba, kamu mendengar gemuruh nyaring dari kejauhan. Kamu berdiri dan melihat awan tebal besar di atas. Tapi bukan ukurannya yang membuatmu takut, melainkan bentuknya. Awan itu mirip tengkorak. Tenang, bukan berarti akan terjadi hal buruk. Omong-omong, itu bahkan bukan awan. Beberapa tahun lalu, tengkorak terbentuk dari asap tebal di atas Gunung Vesuvius di Italia. Itu gunung berapi yang sama menghancurkan kota kuno Pompei dari muka bumi. Tentu saja, saat itu banyak orang takut gunung berapi itu akan meletus lagi. Untungnya, gunung berapi itu masih tertidur lelap. Awan tengkorak terkenal itu hanya berasal dari kebakaran hutan di dekat sana. Tapi warga lokal tidak begitu yakin. Beberapa orang berpikir kebakaran itu dan tengkorak itu sengaja dibuat. Itu bukan pertama kalinya. Centralia, Pennsylvania. Populasi, lihat saja, kelihatan agak seram. Pepohonan gundul, tidak ada hewan, tidak ada orang. Semua bangunan kosong. Jalanan retak dan kerikil berserakan. Jelas, tidak ada mobil. Asap tebal di mana-mana. Kota ini sudah terbakar selama lebih dari 50 tahun. Dulu, Centralia adalah kota tambang. Salah satu tambang batu baranya ditinggalkan dan warga lokal menggunakannya sebagai tempat pembuangan sampah. Lalu, menurut kebanyakan orang, kota itu memutuskan untuk menyingkirkan sampah dengan cara biasa, dengan membakarnya. Rencana itu memicu masalah besar. Kita lihat apa kemungkinan masalahnya di sini. Api dari sampah menyusup ke dalam terowongan batu bara, memicu batu bara yang masih ada di bawah sana dan terbakar sejak itu. Level karbon dioksida meningkat dan mereka harus menutup tambang lain di dekat sana demi keselamatan. Tidak ada yang bisa menghentikan apinya dan api bawah tanah itu menyebar ke bawah kota. Jalanan mulai menghangat, tanah menjadi asam dan jalan perlahan dipenuhi asap dan asbut. Pada tahun 2017, hanya ada 5 orang yang tinggal di sana. Selamat datang di Danau Abraham di Kanada. Danau ini benar-benar beku. Kamu melangkah di atas esnya yang transparan dan melihat ke bawah. Tidak ada ikan, hanya gelembung beku yang misterius. Gelembung itu terlihat seperti awan kecil yang membeku di es atau ubur-ubur yang lupa membawa jaket musim dingin. Ada ribuan gelembung kecil yang mengandung metana, tapi jangan coba-coba menggali lubang di es itu untuk menyentuhnya. Metana sangat mudah terbakar. Ini dihasilkan oleh bakteri penghasil metana yang makan dedaunan, rumput, serangga, dan bahan organik lain yang masuk ke danau. Saat metana menyentuh air beku, itu menjadi puluhan ribu bola-bola kecil beku. Saat esnya mencair, bola itu terbuka dan mendesis. Jika kamu menyalakan api di atasnya pada waktu yang tepat, danau itu akan seperti gunung berapi yang meletus. Danau serupa bisa ditemukan di dekat beberapa pantai Samudra Arktik. Di sana, ukuran gelembungnya bisa mencapai beberapa kali ukuran balon udara. Jelas cantik, tapi tidak aman. Danau mengejutkan lainnya ada di Indonesia, di Pulau Jawa. Kamu datang ke gunung berapi besar yang dipenuhi dengan rumput dan pepohonan. Gunung berapi itu tampak tidur, tapi asap keluar dari sana. Kamu mendaki ke puncak. Lelah, lunglai, berkeringat. Kamu siap menyegarkan tubuh. Bagus, kamu berhasil mencapai puncak. Kamu melihat ke mulut gunung berapi itu. Tidak ada lava yang mendidih. Hanya danau cantik, terang, berwarna toska di bawah sana. Itu seperti oasis, waktu yang sempurna untuk berenang. Kamu turun dan siap melompat. Tapi itu bukan air, melainkan asam. Gas belerang masuk ke danau dari bawah gunung berapi. Danau itu sendiri dipenuhi logam. Saat tersentuh danau, itu membentuk air. Maksudku asam, toska yang indah. Sebaiknya kembali ke desa terdekat, istirahat, dan kembali pada malam hari saat lebih dingin. Dalam gelap, danau itu seperti berkilauan.
Tepat di atasnya, kamu melihat awan kecil meledak dipenuhi cahaya. Gas belerang naik dari danau, bercampur dengan udara dan mengeluarkan kilat cahaya biru terang. Namun jangan terlalu dekat. Di langit, di bawah tanah, gunung berapi, danau. Waktunya pergi ke laut. Kamu naik yacht dan berlayar, tak peduli di mana. Yang berikutnya ini terjadi di seluruh dunia. Jadi lautnya jernih dan tenang. Tidak ada angin di layarmu. Semuanya sangat tenang. Tunggu, apa itu? Kamu mendengar suara nyaring. 2 detik kemudian, gelombang besar jauh lebih tinggi dari tiang kapalmu naik dari laut yang tenang dan menerpa yachtmu. Kapal itu berhasil tetap tegak dan gelombang besar itu menghilang. Kamu baru saja selamat dari serangan rock wave. Menurut beberapa ilmuwan, ini terjadi saat arus laut permukaan berhadapan dengan angin sakal yang kencang. Ilmuwan lain mengatakan ini terjadi saat arus hangat dan dingin bertabrakan. Satu lagi teori populer adalah interferensi gelombang, di mana gelombang kecil menyatu untuk membentuk satu gelombang besar. Dalam kondisi tertentu, gelombang itu mendapat semacam kekuatan super. Dari semua gelombang di area ini, akan ada satu yang menyerap energi dari semua gelombang lain. Saat penuh, gelombang itu memuntahkannya. Mungkin itu sebabnya gelombang itu sangat besar, tapi hanya bertahan sesaat. Bagaimana dengan awan? Menyeramkan? Bisa saja. Jika itu awan petir besar, dinding abu-abu dan hitam yang menghalangi matahari, bulan, dan bintang. Kamu sedang bersantai di halaman belakangmu, lalu melihat awan petir. Lalu ada badai petir, hujan es, banjir, dan bahkan tornado. Itu mudah dilihat berkat penampilannya yang luar biasa, tebal, berat, dan gelap. Bagian dalamnya bahkan bisa berkilauan karena petir. Itu awan yang menyeramkan, tapi sebelum kamu kabur, mari lihat pembentukannya. Awan itu seperti roller coaster. Bayangkan, kamu satu tetesan air kecil yang sedang nongkrong dengan teman-temanmu di laut, mengantri untuk wahana baru yang baru buka. Ini saatnya, kamu memakai pengaman. Tidak terjadi apa-apa. Lalu, kamu merasakannya. Roller coaster mulai naik, naik, naik. Kamu bisa melihat semua teman-temanmu dari bawah sana. Mereka sangat kecil. Kamu terus naik, menunggu untuk turunan besar, tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu kamu berada tinggi sekali sampai kamu berada di awan. Di atas sini tidak menyeramkan dan kamu punya banyak teman. Bagus. Di sini mulai dingin. Kamu melihat sekeliling, ini terjadi kepada semua orang. Kamu diubah menjadi kristal es yang indah, sangat berkilau dan cantik. Awan itu terisi, menjadi penuh dengan semua tetesan air. Wahana itu masih tenang dan Wahana itu mulai turun dan kamu mulai terjun bebas. Awalnya perlahan, lalu lebih cepat. Ribuan temanmu jatuh kembali ke darat. Beberapa berpegangan erat pada susuran tangan. Beberapa tertawa dan melambaikan tangan ke udara. Wuhuu! Dan pure. Tapi aku lebih suka wahana petir. Di sana mereka memasang pengaman. Wahana dimulai, lalu kamu bermain bom-bom kar di awan. Semakin sering kamu bertabrakan dengan tetesan air lain, semakin banyak petir yang diciptakan. Tidak semua petir terjadi di dalam awan. Ada fenomena langka yang disebut petir vulkanis. Petir itu terjadi di atas gunung berapi. Yang paling terkenal terjadi di Jepang. Gunung itu meletus hampir setiap hari dan memuntahkan awan hitam ke udara. Jadi, itu awan gunung berapi yang sangat mengerikan. Ditambah petir. Wow, petir biasa terjadi selama badai saat kristal es bertabrakan. Di petir vulkanis, butiran debu bertabrakan, menciptakan gesekan dan memercik di langit. Oke, sebaiknya selesaikan perjalanan ini dengan sesuatu yang aman dan cantik. Tolong jangan ada lagi roller coaster awan. Kamu berada di Gurun Atacama di Chili Utara, salah satu tempat paling kering di bumi. Tapi gurun ini memiliki rahasia indah. Setiap 3-5 tahun, bunga muncul tiba-tiba. Itu sangat terkenal sampai disebut juga gurun berbunga. Benih bertaburan di tanah menunggu hujan. Saat gurun itu mendapat cukup air, sekitar 200 jenis bunga tumbuh. Pasir kuning Atacama menjadi ungu, putih, hijau, dan merah muda.